Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada pagi ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan penerapan budaya positif di SMK Negeri 2 dalam proses penugasan. Jadi kami sebagai guru penggerak pada saat ini ada penugasan untuk penugasan penerapan budaya positif. Bagaimana budaya positif di SMK Negeri 2 ini akan kita terapkan? Nanti akan kita bahas dalam beberapa materi. Yang pertama, budaya positif itu sendiri. Yang kedua, 5 posisi kontrol guru. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, itu urutan acara kita hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya rasa saya langsung masuk kepada materi budaya positif. Di sini budaya positif yang dapat dilakukan di dalam kelas, yang keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan? Karena kalau kita bilang peraturan itu artinya seperti hukuman. Pasti kita mengarahkan ada pemikiran peraturan itu adalah hukum. Nah, hukum ini terkadang kepada peserta didik membuat peserta didik itu merasa kecil, merasa tersalahkan, merasa selalu tersudutkan. Nah, sehingga bagaimana kata halus untuk membuat siswa ini melakukan sesuatu itu bukan karena dihukum, bukan karena dia ada sanksi gitu, tapi dari kesadaran dirinya secara internal. Meskipun terkadang dia kita juga melihat posisi seorang siswa itu menjadi sesuatu itu tidak jarang kita melihat adanya tekanan-tekanan eksternal. Contohnya dari arahan orang tua, gitu kan. Nah, kita di dalam sekolah ini bagaimana caranya penerapan hukum itu tidak lagi dengan kata-kata tekanan, marah gitu. Tapi bagaimana caranya kita mengadaptasikannya dengan memberi keyakinan kepada dirinya. Bagaimana contoh pelaksanaannya? Di sini ada beberapa proses pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kalau kita mulai dari diri kita, artinya kita di dalam kelas seperti apa? Bagaimana cara menerapkannya? Di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkretnya lebih abstrak. Contoh, selalu kita jangan buang sampah sembarangan, ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini kata yang umum. Tapi bisa kita bikin lagi secara abstrak. Contohnya kita bikin komitmen. Komitmen itu apa? Sampah dibuang pada tempatnya. Ini ada komitmen. Apa itu komitmen? Sesuatu usaha yang dilakukan dari apa yang sudah disepakati. Itu komitmen. Jadi adanya komitmen ini tadi memperhalus aturan tadi. Jadi dikatakan ada sebagai satu keyakinan. Dan ini semua dilakukan atas kesepakatan bersama. Jadi siswa satu kelas itu diberi kesempatan untuk menuliskan masing-masing apa yang menjadi keyakinan dia agar di kelas itu tidak terlambat. Nah, kemudian kita sepakati bersama, kita ambil poin-poin pentingnya dan dijadikan jadi aturan untuk tidak dilanggar selama proses pembelajaran. Bisa tidak bermain HP sepanjang pembelajaran, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu komitmennya. Nah, perilaku jujur apabila ada ujian atau ada uji kompetensi
tidak melakukan satu tindakan curang seperti mencontek. Itu dia, makanya dikatakan lebih abstrak dari perbuatan yang biasanya intinya sama tapi sedikit lebih diperhalus untuk membuat aturan itu tadi datang dari intrinsik siswa itu sendiri, bukan karena paksaan. Begitu. Langsung ke contohnya aja Pak. Nah, ini keyakinan kelas, yang contoh keyakinan kelas yang atau keyakinan sekolah yang merupakan salah satu hasil dari penugasan kami di modul 1.4 yang ingin kami imbaskan kepada Bapak Ibu agar bagaimana kita mulai dari diri di dalam kelas kita adanya nilai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa di sini? Memulai dan mengakhiri pembelajaran itu dengan berdoa. Kita kembalikan kepada ketuhanannya. Ini nilainya, profil Pancasilanya ditampilkan di sini. Yang kedua, disiplin kehadiran. Ini jamnya udah diganti ya Bu Rina. Kemarin saya upload itu jamnya memang dikoreksi. Padahal saya asal yang penting ada 4 jam gitu ya. Nah ini jamnya jam 7.15 tuh disiplin kehadiran kita. Nanti di sini akan diperjelas kembali di dalam posisi kontrol kita sebagai guru mengenai kehadiran oleh Pak nantinya. Dan di sini ada stop perundungan. Kita juga sudah melakukan seminar kepada siswa-siswi kita. Tidak ada pembulian. Ini keyakinan dari sekolah kita yang saya ambil. Dan kemudian sekolah ramah anak. Kita sudah sekolah mana ya Pak Arta ya? Kita sudah sekolah ramah anak. Jadi di sini kita tidak ada lagi hukuman fisik. Tidak ada lagi hukuman fisik. Terus bagaimana apa yang disepakati ini tadi bisa dilaksanakan. Budaya 5R ini kita biasanya bilangnya Jumat bersih gitu ya, atau gotong royong gitu ya. Di sini ada istilah terbarunya budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dengan istilah yang sama itu untuk kebersihan di lingkungan sekolah. Saya rasa untuk budaya positif yang saya contohkan ini hari demikian adanya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang memberi tanggapan, kami persilakan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Kalau dimasukkan ya, biasanya kalau keyakinan kelas guru, menurut saya sebelum kita memulai BBM, kita menanyakan dulu apa kira-kira kesepakatan dan keyakinan kelas yang harus kita kerjakan. Dan ini kita tanyakan, contoh misalkan seperti ini, Bu, kalau guru menjelaskan siswa nggak boleh berbicara, itu kesepakatan. Jadi nanti ketika guru menjelaskan ada siswa berbicara, berarti dia melanggar keyakinan kelas. Itu yang pertama. Misalkan lagi seperti ini, kalau nanti guru bertanya, siswa wajib menjawab. Sepakat? Kalau nanti guru mengajukan suatu, ada yang bertanya, siswa bertanya, boleh ditanggapi teman. Ada seperti itu. Atau mungkin seperti ini. Kalau teman yang memberi tanggapan, yang lain mendengar. Nah, itu juga kesepakatan. Jadi barangkali ya. Terima kasih Bapak atas masukannya. Jadi kita di sini ada beberapa hal yang memang opsional yang kira-kira kita anggap penting kita bisa buatkan, ketika kita anggap tidak penting kita bisa tiadakan. Memang benar kata Pak Rumpan, setiap kita masuk memulai pembelajaran kita harus membuat kesepakatan. Karena apa? Karena situasi di setiap kita masuk itu selalu berbeda-beda. Situasinya selalu berbeda-beda. Misal, di situasi pertemuan minggu pertama, itu normal-normal aja nih situasinya. Tidak ada permasalahan. Di minggu kedua, ternyata ada permasalahan nih. HP-nya yang dirondok-rondokin. Jadi sehingga perlu kesepakatan atau keyakinan kelas ini dilakukan setiap kita masuk. Jadi harus diperbarui sesuai dengan kondisi di saat kita masuk tadi. Saya
Saya rasa itu untuk memperkuat, dan terima kasih kepada Pak Dupa untuk masukannya memperbaiki apa yang menjadi penugasan kami ke depannya. Kira-kira Ibu Bapak guru lain ada lagi yang memberi tanggapan? Ya, saya rasa tidak ada lagi ya. Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 2. Pada pagi hari ini selain saya juga membawa materi untuk budaya positif, saya juga sebagai moderatornya. Untuk kesempatan kedua, kita akan berbicara tentang 5 kontrol tadi. Jadi bagaimana intrinsik dan ekstrinsik siswa itu tadi agar atas kesadarannya, tidak dengan hukuman atau tidak dengan reward. Apakah reward itu merupakan satu hal yang memotivasi siswa, atau justru hal yang membuat siswa itu tidak memiliki potensi sama sekali, atau tidak menimbulkan disiplin dari dirinya sendiri? Akan diperjelas kembali oleh Pak Arta. Kepada Pak Arta kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ke bawah aja Bu ya. Saya lebih senang di bawah. Baik Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Bapak Ibu, di sini kami bertiga ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi pengetahuan mengenai hal-hal yang kami sudah pelajari di dalam kegiatan calon guru penggerak. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, tadi Ibu Miska sudah menyampaikan bagaimana sebetulnya yang namanya kita menciptakan budaya positif di dalam sekolah. Tadi sudah disampaikan bahwa kita seorang guru dalam melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran, baik di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas, harus membuat suatu komitmen atau suatu keyakinan di dalam kelas. Jadi itu harus sebetulnya kita biasakan, ya, harus sebetulnya kita laksanakan. Supaya apa? Supaya siswa-siswi ini mengetahui alur dan mengetahui apa yang harus dan apa yang tidak bisa mereka laksanakan di dalam kelas. Sehingga mereka juga bisa terkontrol mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Sehingga Bapak Ibu, kesepakatan itu wajib sebetulnya, kesepakatan itu seharusnya kita laksanakan supaya perjalanan kegiatan pembelajaran baik di luar kelas maupun di dalam kelas itu dapat kita kontrol dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, sesuai yang disampaikan oleh Ibu Miska tadi, bahwa saya akan memaparkan mengenai 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Mengenai posisi kontrol ini Bapak Ibu guru, saya yakin sebetulnya Bapak Ibu guru sudah paham. Dan terkadang ada hal-hal dari yang 5 ini yang terbiasa kita laksanakan. Gitu. Jadi ada hal yang kita laksanakan sebetulnya yang kita laksanakan itu belum dapat dikatakan baik. Karena kenapa? Bisa saja hal posisi kontrol yang kita laksanakan kepada siswa, ketika ada siswa yang bermasalah, kita katakan, dapat mengakibatkan siswa itu sebetulnya tidak berubah menjadi hal yang baik, tapi malah membuat dia menjadi lebih buruk, atau bisa saja mereka menjadi cemooh dengan gurunya itu. Ya. Jadi hari ini kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu ada 5, ya, ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika menghadapi problema kepada siswa. Ya. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu, kita harus berpikirnya dari budaya positif. Ya, kita harus apapun dalam satu kegiatan, baik saya katakan di kegiatan di masyarakat maupun dalam kegiatan umum maupun kegiatan dalam persekolahan, kita harus selalu berpikir untuk menciptakan budaya positif. Ya, seperti yang ditampilkan di sana bahwa budaya positif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang positif. Ya. Lingkungan positif ini juga dapat membentuk kebiasaan dan karakter baik pada warga sekolah. Seperti yang disampaikan Ibu Miska tadi, ketika kita sudah membuat suatu komitmen, suatu keyakinan di dalam kelas, bahwa siswa harus sepakat untuk melaksanakan A, siswa harus sepakat untuk melaksanakan B, berarti kita sudah punya kontrol bahwa siswa itu sudah melaksanakan budaya positif di dalam satu kegiatan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu,
dalam posisi sebagai guru, ya, ketika kita melakukan suatu perbaikan atau perubahan pada siswa yang ada melakukan kesalahan atau yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati, sebetulnya ada 5 metode, ya, ada metode yang selalu kita laksanakan, ya, makanya seperti di awal tadi kami sampaikan, sebetulnya Bapak Ibu sudah melaksanakan. Cuma terkadang metode ini harus kita pahami apakah sudah tepat atau belum. Ini kita gunakan untuk siswa-siswi kita, ya. Yang pertama adalah pemberian hukuman, ya. Nanti kami akan tampilkan videonya bagaimana sih sebagai guru itu memberikan penghukuman kepada siswa ketika ada masalah, ya. Apakah itu baik atau apakah itu perlu dirubah caranya, ya. Yang kedua adalah pembuatan rasa bersalah. Yang ketiga, rasa berteman, ya. Yang keempat, pemantauan, dan kelima, manajer. Jadi nanti Bapak Ibu hari ini kita akan menganalisis video yang kita tampilkan. Nanti kita simpulkan sama-sama. Sebetulnya peran kita untuk merubah sikap itu sebaiknya di posisi mana? Apakah di posisi pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajemen? Ya. Izinkan saya untuk menampilkan videonya Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu. Ini dalam posisi hukuman ya Bapak Ibu ya. Kita perhatikan. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Ingat, Maaf Bu, kita lihat Saya- tindakan seorang guru. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, bagaimana posisi sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik itu memberikan hukuman, ya, memberi hukuman kepada siswa. Jadi kalau dari video ini kita lihat tadi, ketika ada salah satu siswa yang telat datang ke sekolah, dia tanpa ada proses apapun, tapi langsung memberikan judge kepada siswa, ya, memberikan hukuman kepada siswa. Sehingga sebetulnya ada hal-hal yang mungkin harus kita ketahui dari siswa itu yang mengakibatkan siswa itu menjadi terlambat, itu kita tidak ketahui. Tapi kita hanya melihat sisi terlambatnya saja. Dari sisi terlambat itulah maka kita membuat suatu hukuman, dan terkadang hukuman itu membuat, ya, saya katakan bisa merusak mental, ya, bisa merusak mental atau fisik dari siswa. Itu contoh yang pertama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, mengenai posisi pembuat bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Baik Bapak Ibu. Yang kedua adalah membuat kesalahan. Jadi memang sebetulnya kalau kita berpikir secara di lapangan, mungkin kita sering menggunakan kata-kata ini, ya. Kita selalu mengatakan jangan begitu nak, nanti bapak begini, atau sesuatu nanti terjadi. Sebetulnya dengan bahasa-bahasa yang kita timbulkan kepada siswa itu, yang ada itu membuat siswa itu merasa bahwa tindakannya itu terlalu disalahkan, ya, merasa bahwa dia itu orang yang paling salah, ya. Malah dengan bahasa-bahasa seperti itu, dengan tindakan-tindakan seperti itu, kita menurunkan mental seorang anak itu. Ya, inilah yang mungkin Bapak Ibu kita harus perhatikan lagi. Yang ketiga Bapak Ibu, posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada teguh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. ini yang ketiga Bapak Ibu, posisi guru itu sebagai teman. Ya, memang sekarang ini kan kita dituntut bagaimana kita berteman dengan siswa-siswi. Tapi bukan berarti berteman itu kita mensejajarkan posisi kita dengan dia. Di dalam tampilan video tadi kita lihat bahwa bagaimana seorang guru itu berkomunikasi dengan siswa yang ada bermasalah itu seperti dia teman dalam satu kelas. Dan dapat juga mengakibatkan siswa itu akhirnya sepele dengan sang guru. Ya, merasa bahwa dengan bapak ini nanti mungkin begini bermain-main sudah selesai. Dengan ibu ini nanti dengan bergurau-gurau sudah selesai. Nah, nanti mungkin diamankan mengenai absensi. Ya, itu mungkin yang sisi ketiga. Di sisi keempat Bapak Ibu, ini posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik Bapak Ibu, itu pemantau. Jadi pemantau ini menjalankan suatu peraturan, tapi sebetulnya kita tidak tahu inti permasalahan pada siswanya. Ya, yang penting peraturan jalan. Ketika harus ditambah waktunya dalam pembelajaran, tapi yang menjadi problema kita, ini siswa kan nggak tahu kita permasalahannya.
Bisa saja seperti kita pahami bahwa ya dia terlambat, mungkin rumahnya banjir, atau kita katakan dia telat bangun, ya. Jadi memang situasi ini memang bisa kita katakan tepat, tapi terkadang kita harus menganalisis bahwa apakah ini sudah sesuai atau tidak, ya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Pak, perhatikan Pak ya. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, ini posisi manajer Bapak Ibu. Posisi manajer, kita harus memposisikan diri kita sebagai guru pendidik itu untuk mengetahui dulu sebab akibatnya. Ya, mengetahui dulu kenapa siswa ini melaksanakan ada hal yang bersalah. Sehingga dari permasalahan yang didapat, penyebab dia melakukan keterlambatan itu, baru kita akan bertanya kembali, menurut dia, apa sih solusi yang bisa dia dapatkan? Jadi, dalam posisi manajer ini Bapak Ibu, diharapkan siswa itu mengetahui apa masalahnya dan mengetahui bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan ada bahasa bahwa menurut Bapak itu caranya begini, menurut kawan ini caranya begini, tapi yang kita harapkan dengan posisi manajer ini, dia mengetahui permasalahannya, dia tahu apa kesalahannya. Dari kesalahan itu, dia cari solusinya. Apa sih sebetulnya untuk menyelesaikan solusi? Jadi seperti video tadi dikatakan bahwa dia lupa men-setel yang namanya alarmnya. Maka dengan dia mengetahui bahwa kesalahannya itu di dalam posisi men-setel alarm, maka dia akan berjanji untuk melakukan itu sebelum besoknya atau di malam harinya. Dan juga gurunya tadi bertanya, selain itu apakah ada solusi untuk membantu kamu mengingatkan kembali? Maka dia akan memberikan solusi. Ada, kakak saya bisa membantu, ibu saya bisa membantu. Maka solusi itu datangnya dari dia. Ya, penyelesaian masalah itu datangnya dari dia. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai manajer, hanya mengetahui menanyakan apa permasalahan dan bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi inilah Bapak Ibu 5 posisi. Ya, 5 posisi kontrol yang bisa Bapak Ibu lakukan di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan mungkin dari yang 5 itu kita mungkin pasti sepakat bahwa hal yang kelima lah dalam posisi sebagai manajer yang sebaiknya kita laksanakan di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, karena kenapa? Di dalam hal manajer itu kita dapat terlihat bagaimana kita memberikan pemahaman kepada siswa, bagaimana siswa juga dapat menyelesaikan masalah dalam siswa. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau kita sharingkan, kami persilakan. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan kepada Ibu Miska sebagai moderator. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
kasih Pak Anwar atas penyampaiannya untuk 5 posisi kontrol guru. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu ya. Kita di posisi alangkah lebih baiknya kita diposisikan pada posisi manajer. Karena apa? Karena pada saat kita posisi manajer, budaya positif atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dibuat itu tadi bisa datang dari intrinsik siswa itu sendiri, bukan karena satu faktor-faktor ekstrinsik yang bisa membuat dia merasa tertekan. Karena apa? Karena dengan hukuman belum tentu disiplin itu bisa dilakukan dengan baik karena tidak adanya kesadaran. Baik Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Fahri mengenai segitiga restitusi. Nah, di sini akan dijabarkan kembali bagaimana proses melakukan posisi kontrol guru tadi. Apa aja yang harus dilakukan? Pada Pak Fahri, kami persilakan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hatta selaku Wakasek Kurikulum dan juga CGP Angkatan 7. Kemudian pada Ibu Miska Damanik SHSPD yang juga kami dalam satu tim calon guru penggerak Angkatan 7. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan materi berkaitan tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu semuanya, segitiga restitusi mungkin Bapak Ibu masih bertanya, sebenarnya segitiga restitusi itu apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Menurut ahli Diane Glosson ini adalah seorang peneliti di bidang pendidikan yang dari Amerika ya. Diane Glosson ini mengatakan bahwasanya restitusi adalah pemberian ruang bagi seseorang, dalam hal ini kita di sekolah dalam seorang peserta didik, untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian dia dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah seorang peserta didik yang mengalami suatu problem kesalahan selama mengikuti proses pembelajaran dan pendidikan itu di sekolah. Apabila dia melakukan suatu kesalahan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam hal perbaikan karakter peserta didik kita. Kebanyakan dari kita seorang pendidik ketika melakukan suatu perubahan pada peserta didik kita adalah dengan cara melakukan proses hukuman. Seperti kita ketahui bahwasanya hukuman ini adalah berjalan tidak efektif. Kenapa? Karena dari hukuman yang diberikan akan menimbulkan bekas luka pada diri seorang peserta didik. Luka pada diri peserta didik akan menyebabkan peserta didik itu mengalami yang namanya psikis yang di dalam diri, di mana dia akan merasa dendam pada seorang gurunya. Dan ini juga terjadi pada saat kita dulu mengalami proses belajar mengajar. Ada guru kita yang marah pada kita, melakukan perubahan sikap kepada kita, namun sampai sekarang ini masih ada yang berbekas. Jadi bagaimana cara yang efektif agar kita memberikan perubahan karakter kepada peserta didik kita adalah dengan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu terdiri atas tiga sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Dan yang ketiga adalah mempertanyakan keyakinan kelas. Nah, tiga sisi ada tiga penerapan yang akan kita terapkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada saat seorang peserta didik yang mengalami suatu problem
kesalahan, kemudian kita berikan nasihat, kita panggil ke dalam ruangan kita, kemudian kita pertanyakan kepada dia apa kesalahan yang telah dia perbuat, ya. Kita stabilkan, kemudian kita jangan langsung kita emosional kepada peserta didik. Pandangan kita adalah langsung menyalahkan peserta didik tersebut. Sementara jiwa atau mental pada saat itu adalah jiwa seorang yang bersalah. Jadi si jiwa seorang yang bersalah jangan langsung dipersalahkan. Nah, jadi kita mengikuti irama peserta didik kita dengan mengatakan dengan hal-hal yang baik. Mungkin ada perkataan yang cetak yang apa tadi? Apa? Yang dari Indonesia tadi. Menstabilkan identitas. Baik, kita langsung kita pertanyakan sebenarnya yang kamu lakukan ini baik atau tidak. Nah, itu kita pertanyakan seperti itu. Kenapa kita pertanyakan? Misalkan seorang anak yang langsung buang sampah sembarangan. Ketika dia buang sampah sembarangan, kita panggil, langsung kita pertanyakan kepada dia, apa benar kamu melakukan buang sampah sembarangan? Untuk dia menjawab, benar Pak. Sebenarnya tindakan yang kamu lakukan ini baik atau tidak? Nah, ini kita pertanyakan. Dan iya, kalau dibilangnya tidak baik Pak, nah jadi di sini dia sudah mengakui akan kesalahannya. Nah, selanjutnya tindakan kita adalah mempertanyakan keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kamu masih ingat? Nah, dia akan menjawab, masih Pak. Apa saja nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Menjaga kebersihan lingkungan kelas Pak. Nah, dengan begitu dia akan mengingat kembali nilai keyakinan kelas dan dia sendiri yang menjawab, bukan kita yang menjawabnya itu. Nah, nilai 3 hal tadi dalam segitiga restitusi kita terapkan pada seorang peserta didik kita yang mengalami suatu problem kesalahan. Ini adalah cara yang efektif bagi peserta didik, bagi kita sebagai seorang pendidik untuk memberikan perubahan karakter sehingga anak tadi tidak merasa disalahkan, kemudian dia kembali kepada kawannya dengan karakter yang baru. Artinya di sini dia memiliki semangat kembali untuk melakukan perubahan, semangat kembali untuk belajar, semangat kembali untuk memperbaiki akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Baik, di sini saya akan menampilkan penerapan daripada segitiga restitusi. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan memperhatikan video yang kami tampilkan ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi
Posisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang sana. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain soal fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu ada. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu
kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, setelah tadi kita memperhatikan bersama penjelasan dari Ibu Rajasa, seorang peneliti dari kementerian, tentang penerapan segitiga restitusi. Dalam hal ini kita sebagai pendidik, apabila peserta didik kita yang mengalami problem atau kesalahan, penerapan ini dapat kita terapkan pada peserta didik kita dengan menerapkan segitiga restitusi dalam tiga sisi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas peserta didik kita. Yang kedua adalah mempertanyakan validasi kesalahan yang telah mereka perbuat, dan yang ketiga adalah mempertanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, posisi kita dalam hal ini sebagai guru yang lebih efektif dan lebih baik adalah sebagai seorang manajer, di mana seorang manajer itu adalah bagaimana guru itu ketika siswa yang mengalami suatu problem kesalahan, ya guru tersebut menerapkan segitiga restitusi, tidak menyalahkan peserta didik tersebut, namun memperbaiki kesalahannya dengan mempertanyakan keyakinan kelasnya,
kemudian peserta didik itu tidak disudutkan, kemudian tidak disalahkan. Nah, karena semua hal tersebut dapat menyebabkan mental peserta didik kita secara fisikis akan berkurang. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum mungkin ada yang mau dipertanyakan dalam hal penerapan segitiga restitusi ini, jika tidak ada, maka saya serahkan kembali kepada Ibu Miska dalam menyimpulkan tentang budaya positif, 5 hal kontrol diri, dan tadi penerapan segitiga restitusi pada kesempatan kembali. Pada Ibu Miska, waktu dan tempat disini. Baik, terima kasih Pak Fadli. Ya, demikianlah Bapak Ibu, ketiga materi sudah tersampaikan pada pertemuan kali ini, di mana kesimpulannya adalah bahwa budaya positif itu harus kita pupuk di sekolah kita dengan cara membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, dan para guru juga harus dapat memposisikan posisi kontrol kita dalam menghadapi problem-problem yang muncul dari permasalahan kelas maupun permasalahan sekolah yang ditimbulkan oleh para siswa. Posisi kontrol yang diharapkan itu adalah posisi manajer, di mana kita itu harus mampu menggunakan cara-cara segitiga restitusi dengan menstabilkan kondisi dulu. Dengan kesalahan yang ada kita tidak langsung menghukum, tetapi menstabilkan dulu posisinya dan mengatakan bahwa setiap kesalahan itu adalah manusiawi, sehingga dia tidak merasa terhakimi begitu. Yang kemudian cara yang kedua itu masuklah kepada tahap-tahap segitiga restitusinya, yang pada akhirnya nanti siswa itu memiliki kesadaran sendiri, tidak dengan paksaan untuk melakukan apa yang sudah diyakini di sekolah ataupun di kelas. Demikian Bapak Ibu pertemuan kali ini, saya akhiri. Refleksinya kira-kira dari materi ini apa yang Bapak Ibu dapat ambil. Baik. Sebelum menutupnya, saya rasa perlu ada namanya refleksi. Saya butuh beberapa siswa beberapa guru untuk merefleksi kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu guru dapatkan dari pertemuan kali ini. Ya, yang pertama Pak Jumpang, silakan Pak. Baik, terima kasih buat Ibu Miska, Pak yang luar biasa. Tadi begitu Bapak jelaskan, selama ini memang jawabannya saya nggak paham apa yang menjadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu. Tapi begitu Bapak Ibu jelaskan, saya semakin memahami, mengerti, dan akan membuat nanti di tahun ajaran semester genap ini tentang keyakinan kelas. Rupanya begitu penting sekali keyakinan kelas itu. Kemudian dalam restitusi juga ya Pak ya, saya juga nggak paham ya, sama seperti video-video yang Bapak tampilkan itu, langsung kita marahi, langsung kita tegur. Ternyata ada cara-cara lain yang ini luar biasa, sehingga saya semakin memahami segitiga restitusi itu. Kemudian ada lagi 5 ya, tadi cara itu juga semakin saya dipahamkan, boleh saya kerjakan di semester genap. Saya kata memang saya ucapkan terima kasih Pak. Kalau nggak ada Bapak Ibu yang memberikan masukan ini, mungkin kami tidak tahu. Tapi kami sungguh bersyukur dipahamkan tentang materi ini. Ada banyak hal yang saya dapat, ada banyak hal yang saya pahami, sehingga untuk boleh dilakukan nanti. Apalagi memang di dalam keyakinan kelas itulah gunanya Pak ya, rupanya Merdeka Belajar itu ya. Kita minta rupanya pendapat dari siswa itu ketika mau melakukan PBM supaya merdeka belajar, hal-hal apa yang mau kita kerjakan, hal apa yang mau kita sepakati, keyakinan apa yang mau kita ubah. Jadi tidak tergantung kepada guru lagi, tetapi berpusat kepada murid. Saya pikir demikian Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Nufan, terima kasih atas refleksinya. Untuk Bapak Ibu guru lagi yang lain, ada yang bisa memberikan refleksi kira-kira? Ya Pak Rajab, kira-kira ada
kesempatannya untuk Bapak Ibu. Ya, berdasarkan pemaparan dari Bapak Ibu tadi, akhirnya memang saya juga jadi paham tentang tadi yang saya kutip itu posisi kontrol. Kalau saya tidak salah tadi ada kurang lebih 5. Nah, memang selama ini sebagian daripada itu memang sudah kita jalankan, baik saya ataupun Bapak Ibu guru yang lain. Tapi pada akhirnya saya lebih paham pada posisi yang mana harusnya yang kita pilih. Contohnya tadi yang saya ambil juga ada di situ posisi sebagai manajer. Akhirnya saya paham bagaimana menerapkan itu, karena terkadang bagi saya pribadi juga, saya seorang guru ya, bisa juga saya paham bahwa saya sedikit emosional. Jadi berdasarkan pemaparan dari Bapak Ibu tadi, saya paham di mana harusnya menempatkan posisi kita sebagai guru. Terima kasih. Itu saja. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas refleksinya. Jadi kesimpulannya tadi bahwa dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita harus memiliki keyakinan, kita harus menerapkan keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Yang kedua, kita harus tahu menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru terhadap siswa yang memiliki banyak permasalahan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, kita harus mampu menetralisirnya dengan segitiga restitusi agar siswa tidak merasa terhakimi dan siswa tidak merasa bahwa dia itu adalah pelaku kejahatan, sehingga disiplin yang akan kita terapkan di sekolah kita ini nantinya berasal dari diri siswa itu sendiri, bukan karena hukuman atau paksaan dari guru atau pihak sekolah. Saya rasa demikian Bapak Ibu pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ibu Roma Purba, salah satu rekan sejawat dari Ibu Miska. Setelah saya mengikuti pengimbasan modul 1-4 guru penggerak oleh Ibu Miska tersebut, saya merasa sangat beruntung karena saya bisa sedikit demi sedikit memahami bagaimana menciptakan budaya positif di kelas, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Miska tersebut saya bisa mengimplementasikan di sekolah SMK Negeri 2 Medan. Buat Ibu Miska, tetap semangat untuk terus bertransformasi di dunia pendidikan. Saya Kania, salah satu murid Ibu Miska. Hari ini saya sangat senang sekali karena kami dibimbing oleh Ibu Miska untuk membentuk keyakinan kelas, dimulai dengan surat pendapat kami pada kantor. Setelah itu, kami mendiskusikan isi keyakinan kelas berdasarkan surat pendapat tadi dan menuangkannya dalam sebuah karton. Terima kasih Bu Miska, semoga kami nantinya dapat menjalankan keyakinan kelas ini dengan baik. Terima kasih.